Oke, kita akan lanjut ke rumahnya Mbah Tarso, guys. Mbah Tarso merupakan saksi hidup di mana dulunya di titik-titik dermaga di Tangkis Brantas Ploso ini, salah satunya di dekat SDN 2 Ploso. Ini merupakan suatu dermaga pelabuhan, alat transportasi vital di zaman Hindia Belanda. Kita akan datang sama Mbak Piin, mewawancarai sama Mbah Tarso. Ya, apa memang benar dulunya di sini merupakan dermaga untuk ekonomi, bersandarnya kapal-kapal yang dipakai zaman Hindia Belanda dan masyarakat di Jombang Utara khususnya sebagai perputaran perekonomian yang peradabannya sangat maju sekali. Oke, nantikan video ini sampai selesai, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten niki Mbah Tarso, leres nggih. Mbah Tarso dan sebelahnya Mbah Safiin. Niki kula ngapunten ngrepoti ke rumah jenengan. Sebelumnya niki wau kali Mbah Piin niku kula ten Tangkis Brantas sebelah bekas SD 2 Ploso. Nggih. SR, Mas. SR nggih. Sekolah Rakyat Ploso. Yang sekarang sudah tidak berfungsi nggih. Di situ tadi ada sebuah tangga batu bata nggih, cor-coran dulunya. Infonya Mbak Piin tadi itu merupakan suatu situs dan dulunya dipakai alat transportasi sebagai bongkar muat barang nggih. Mungkin Mbah Tarso sebagai saksi hidup yang dulu pernah melihat aktivitas nggih, melihat aktivitas ten mriku leres nggih. Ten sebelah SR wau wonten aktivitas bongkar muat barang sebagai alat transportasi leres nggih. Saya tuh rohku aku dhewe ngangkut bambu ya. Bambu dari Nganjuk ini ya. Saya bawa ke sini, saya bongkar di situ. Terus tahu saya sendiri, tahunya sendiri tahu bongkar muat kelapa bukan milik saya loh ya. Mbak Tarso ini kan kelahiran 60-an ya? 50 di masa remajanya berarti sekitar tahun 60-70 ya? Jadi mungkin perkiraan bongkar muat itu di tahun antara 60-70 ya? 60 ke bawah lah ya, masa mudanya ya. 60 ke bawah. Jadi niku hilir mudik orang melakukan aktivitas niku sangat rame nggih. Rame ya terus ngedo pedhi lewat kono nggih, Pak. Pedhi lewat kono. Niku jembatane sing ten pundi? Brantas niku dereng wonten nggih. Sing sebelah barat belum ada nggih. Dulu jembatannya ten pundi niku Mbak Tarso? Sebelah barat itu ora apik ngono. Nggih, leres. Kayu nggih, jembatan papan nggih. Dan sebelahnya rel sepur itu ya? Ada, sepur rel sepur itu sudah ada nggih di zaman itu nggih. Di zaman itu londo enten. Cuma jembatannya berbentuk papan. Nah, papan yang di jembatan lama itu nggih. Tapi memang di situ nggih jembatan lamanya tepatnya ten mriku nggih, sebelah rel sepur niku nggih. Oh nggih, leres. Jadi yang jembatan baru niku dulunya ya bukan jembatan nggih. Jembatan yang sekarang dibangun. Yang sekarang ini. Bukan, niku bangunan baru. Baru. Nggih. Bukan baru nggih. Jadi pripun pengalaman jenengan di waktu niku? Yo pengen ikut to, Mas. Nggih. Pokoknya napa dulunya masyarakat jenengan melihat aktivitas bongkar muat barang kelapa, pering, barang ya, bambu, pedhi ya dari situ. Jadi untuk melayani pasar Ploso nggih, yang sekarang terminal itu nggih. Sekarang terminal yang sekarang pasar itu dulunya apa Pak? Kawedanan nggih, kantor Kawedanan. Kantor Kawedanan Ploso distrik nggih. Jadi dulunya Ploso. Distrikan pasar sih. Nah, iya. Lagi, sani distrik itu sekarang kan pasar nih. Jadi pasar.
dulunya yang terminal dulunya adalah Pasar Ploso nggih. Jadi tidak menutup kemungkinan jaraknya kan dekat sama Tangkis nih, sekitar 500 meter nih ke pasar nih, ke Pasar Ploso yang sekarang terminal nih. 500, 500. Kurang lebih 100 meter lah. Dulu itu memang sudah jaya, di Ploso ini sudah jaya, perekonomian sudah baik, sudah maju. maju. Dan dulu juga pernah ada Padesa juga kan. Nah, itu Padesa sekarang di pasar itu. Padesa. jadi satu dengan Kawedanan. Sama Kawadanan, terus punya Biskupan. Nah, Biskupan masih ada. Sekarang bongkar. Iya, Biskupan sudah terbongkar tergusur dengan jembatan baru. Nah, sebelahnya SD2 itu ada gudang Uya, ada gudang Uya dulu. Iya ada. Gudang garam. Ya, itu sebelahnya SD2 dari pelabuhan itu tadi. Iya. Itu tanah kosong guys, sebelah ini Sani. Kosong. SD2 tanah kosong. Nah, sebelahnya itu dulu zaman kolonial itu juga pasar rakyat. Oh, pasar rakyat di situ. Terus. Makanya Pak Karno itu lahir di sini, itu sudah memang cocok. Karena apa? Kemajuan di Ploso, Karisidenan Surabaya, tapi di Ploso ini sudah ramai. Zaman kolonial itu sudah ramai di sini. Jadi sebelum kemerdekaan, yang di terminal dulu itu adalah sekolah rakyat gitu. Sekolah rakyat yang sebelahnya sekolah Ongkoloro gitu. Yang pakai ini mengajar. Ya, memang dari bukti-bukti tersebut memang menunjukkan bahwa Ploso itu kota yang sudah maju, modern dibanding sekarang yang Kabupaten Jombang ya. Dulunya pusat perekonomian ada di Jombang Utara, khususnya di Ploso gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan memang benar mendukung sekali bahwasanya Pak Karno itu lahirnya di Ploso. Situs-situs yang sekarang sudah ditemukan dan bisa diklarifikasi kebenarannya menunjukkan memang 100% sudah di sini. Insya Allah. Lahirnya di Ploso tapi di desa Jagung. Ngelo dulu, Ngelo. Ya, Ngelo Gang Buntu. Nah, dulu itu juga ada, Mas. Saksi hidup ini bilangnya Pak Tarso ini. Itu namanya Bu Nur. Bu Nur ini kan. Ini depannya rumah situ. Nah, ini Bu Nur itu saksi hidup dulu. Nah, meninggal, itu tinggal rumahnya cucunya paling ya. Lagi anak-anaknya. Dulu Nur dinas KUA ya, Bu? KUA. Oh, dinas KUA. Bu Nur itu cerita menyaksikan sendiri kecilnya Pak Karno itu. Nah, dan menyatakan lahirnya memang di sini. Dan ini harapan saya, Mas, saya sebagai orang Ploso, orang Losari, dan orang Jagung, sekarang sudah bertempat di Jagung itu, mohon dengar hormat, situs ini mari kita angkat, kita resmikan, harapan ini. Jadi bagaimana lah kita itu situs itu ya, apalagi itu tempat lahirnya proklamator ya. Setidaknya orang pemerintahan loh ya. Betul. Setidaknya itu haruslah segera membentuk atau membangun. Itu Bung Karno itu udah zaman tahun, saya tuh pernah dilihat jejak bapak. Tahun piro Bung Karno ini lali aku. Kira-kira tahun berapa? 50 ke atas ya, 50-an. Itu ada fotonya Ada fotonya. Ya tahun piro ini? 52 sudah pernah ke sini. Loh, aku dijak gedung bapak loh. Gedung Buli. Iki Bung Karno jeng rono dicegat dong. Ngarepmu iku. Betul. Akhirnya Bung Karno mandek situ. Di pintu itu, enggak, di kantor pos itu berhenti Pak Karno. Ya kantor pos namanya Telkom. Oh, di Telkom. Itu mandek kan tahu kalau itu tempat lain. Nanti kita bersama warga Ploso khususnya bisa membersihkan, mengamankan area situs berupa tangga naik turun, aktivitas transportasi bongkar muat yang di Tangkis Brantas bisa diamankan, bisa dibersihkan dan bisa ditandai mungkin ya, dikasih patokan gitu mungkin
supaya banyak orang tahu dan melihat bahwa di situ dulunya merupakan pusat dermaga, pusat perekonomian di Jombang Utara. Terima kasih Bapak, sehat selalu untuk jenengan Pak Tarso, Mbak Piin. Terima kasih atas penjelasan videonya, semoga bermanfaat. Semoga nanti pihak-pihak terkait tergugah dengan unggahan video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.